Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kami Cerita Horor. Dalam kesempatan kali ini akan menceritakan salah satu kisah horor Satpam Gudang diteror hantu kuntilanak, hingga depresi sampai masuk rumah sakit jiwa. Gimana ceritanya? Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian like video ini dan subscribe channel ini agar aku terus semangat membuat videonya. Oke, terima kasih, kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terisolasi oleh waktu, di mana masa lalu seolah tertahan dalam reruntuhan bangunan tua, terdapat sebuah gudang besar yang telah lama ditinggalkan. Gudang ini dulunya adalah milik seorang kolektor kaya bernama Pak Surya. Di dalamnya, tersimpan harta karun berupa barang-barang antik dari seluruh penjuru dunia. Setelah kematian misterius Pak Surya 15 tahun yang lalu, gudang itu terabaikan, menua bersama cerita-cerita seram yang menyelimutinya. Gang sempit menuju gudang itu dihiasi oleh rumah-rumah tua yang kosong, seolah-olah seluruh kawasan itu perlahan-lahan ditinggalkan oleh peradaban. Orang-orang yang masih bertahan di sekitar sana seringkali mendengar suara-suara aneh dari arah gudang, terutama di malam hari. Kadang terdengar suara langkah kaki, pintu berderit, atau bahkan jeritan wanita yang menghantui mimpi buruk penduduk setempat. Mereka yang pernah nekat mendekati gudang pada malam hari seringkali kembali dengan wajah pucat pasi, mulut terkunci rapat, seolah-olah kata-kata tak mampu melukiskan kengerian yang mereka rasakan. Tak sedikit pula yang akhirnya meninggalkan kota itu, memilih melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu yang mencekam. Gudang itu kemudian dikenal dengan nama Gudang Setan oleh penduduk setempat. Namun, sebuah perusahaan besar dari luar kota, yang tak percaya pada tahayul, memutuskan untuk membeli gudang itu dengan rencana untuk menjadikannya pusat distribusi baru. Mereka mempekerjakan Budi, seorang satpam yang terkenal dengan keberaniannya, untuk menjaga gudang selama proses renovasi berlangsung. Budi, yang telah bekerja di berbagai tempat berbahaya, menganggap ini hanya sebagai tugas biasa. Dia tidak peduli dengan cerita-cerita hantu, baginya semua itu hanya mitos. Malam pertama Budi bertugas, suasana di gang itu begitu mencekam. Pohon-pohon besar di sekitar gudang mengayunkan ranting-rantingnya yang tua dan kering, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di bawah sinar bulan. Angin malam yang dingin menerpa wajah Budi saat ia berjalan menuju pos kecil di depan gudang. Di tangannya, sebuah senter dan sebotol kopi hitam yang ia bawa sebagai bekal untuk melewati malam. Budi membuka pintu pos dengan derit yang memekakan telinga, membuatnya sedikit merinding. Namun, ia segera menepis perasaan itu. Hanya sebuah tempat tua, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati. Setelah menyiapkan kopi dan menyulut rokok, Budi duduk di kursi kayu yang sudah reot, mulai mengamati sekeliling. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Semakin larut, suasana semakin sunyi. Hanya terdengar suara angin dan sesekali suara binatang malam yang bersembunyi di antara runtuhan. Budi meneguk kopinya sambil menghisap rokok, menghabiskan waktu dengan duduk di sana. Namun, tiba-tiba, angin yang bertiup membawa aroma yang aneh, bau busuk yang menyengat dan tidak wajar. Budi mengernyitkan hidung, mencoba mengabaikannya. Waktu terus berlalu. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Budi mulai merasa gelisah, tidak biasanya dia merasa seperti ini. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di udara. Lalu, di tengah kesunyian malam itu, Budi mendengar suara yang sangat halus, nyaris tak terdengar, seperti suara seorang wanita yang menangis pelan. Budi mengarahkan senter ke arah suara tersebut, tetapi tidak menemukan apapun. Angin lagi, mungkin hanya angin, pikirnya. Namun, suara itu tidak hilang, justru semakin jelas. Budi mulai merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk memeriksa gudang, berpikir mungkin ada sesuatu yang perlu diperiksa. Dia mengambil senter dan berjalan menuju pintu besar gudang yang sudah berkarat. Pintu itu terasa sangat berat saat Budi mendorongnya. Dengan suara berderit yang panjang, pintu itu terbuka, memperlihatkan kegelapan pekat di dalam gudang. Budi mengarahkan senternya ke dalam, memperlihatkan deretan rak-rak kayu yang penuh dengan barang-barang antik yang telah lama dilupakan. Debu tebal menutupi hampir setiap permukaan, dan jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Budi melangkah masuk, perlahan-lahan menyusuri gudang. Langkah kakinya menggema di seluruh ruangan yang kosong itu.
Saat dia berjalan lebih dalam, bau busuk semakin kuat, seakan-akan ada sesuatu yang membusuk di dalam sana. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seolah-olah berasal dari bagian terdalam gudang. Rasa penasaran bercampur takut mulai menguasai Budi, tetapi dia terus melangkah maju. Setiap sudut yang ia temui, setiap bayangan yang terbentuk dari cahaya senternya, semakin membuatnya gelisah. Hingga akhirnya, Budi tiba di sebuah pintu kayu tua yang tampak berbeda dari pintu-pintu lainnya. Pintu itu tampak lebih baru, seolah-olah telah diperbaiki atau dipasang kembali baru-baru ini. Tanpa pikir panjang, Budi membuka pintu itu. Di balik pintu, Budi menemukan sebuah ruangan kecil yang tampak seperti ruang pribadi. Di tengah ruangan, terdapat meja kayu tua dengan cermin besar yang digantung di dinding di atasnya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan ruangan ini. Udara terasa lebih dingin, dan suasana di dalamnya begitu menekan, membuat Budi merasa sesak. Budi mendekati cermin tersebut. Pantulan dirinya di cermin tampak aneh, seolah-olah cermin itu tidak hanya memantulkan bayangan, tetapi juga menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Saat Budi mengamati cermin itu lebih dekat, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di sudut cermin, ada bayangan lain, sosok seorang wanita berambut panjang dengan wajah yang tidak jelas. Budi terperangah, mundur beberapa langkah, tetapi bayangan itu tetap ada di cermin, bahkan semakin jelas. Wajah wanita itu muncul dari kegelapan, matanya yang kosong menatap lurus ke arah Budi. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara tangisan yang memilukan, suara yang sama dengan yang ia dengar sebelumnya. Budi merasa tubuhnya membeku, tidak bisa bergerak. Dia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Lalu, tanpa peringatan, bayangan wanita itu di cermin bergerak keluar, seolah-olah melompat dari dunia lain menuju dunia nyata. Sosok itu muncul di hadapan Budi, tubuhnya yang kurus dan pucat seakan melayang, dan pakaian putihnya yang lusuh tampak berlumuran darah. Wanita itu menatap Budi dengan mata merahnya, penuh kebencian dan dendam. Perlahan, ia mendekat, dan setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Mulut wanita itu mulai tersenyum, senyum yang penuh dengan kegilaan, dan tawa melengking keluar dari bibirnya yang pucat. Budi berusaha berteriak, tetapi suaranya hilang, seolah-olah tertelan oleh kegelapan di sekitarnya. Dia mundur, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tubuhnya sudah kaku, hanya bisa gemetar ketakutan. Wanita itu semakin dekat, dan saat jaraknya tinggal beberapa inci dari wajah Budi, dia berhenti. Tangannya yang kurus dan dingin terulur, menyentuh pipi Budi dengan sentuhan yang mengerikan. Di saat itu, Budi merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram hatinya dan meremasnya dengan kuat. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal-sengal. Dalam penglihatannya yang kabur, dia melihat wajah wanita itu berubah menjadi lebih mengerikan, mata merahnya berubah menjadi hitam legam, bibirnya menyeringai lebar memperlihatkan gigi-gigi yang tajam, kemudian, semuanya menjadi gelap. Budi terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, dan kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Namun, sebelum dia benar-benar pingsan, Budi mendengar suara tawa itu lagi. Kali ini lebih dekat, lebih menyeramkan, seolah-olah suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Budi terbangun dengan suara keras pintu yang dibuka paksa. Dia terbaring di lantai pos kecil di luar gudang. Rekan-rekannya berkerumun di sekitarnya, dengan wajah penuh kekhawatiran. Budi merasa tubuhnya sakit, seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Namun, saat dia mencoba bangkit, ingatan tentang wanita itu kembali menghantamnya. Budi menjerit ketakutan, mendorong rekan-rekannya menjauh. Matanya terus menatap ke arah gudang, seolah-olah bayangan wanita itu masih mengintainya. Rekan-rekannya berusaha menenangkannya, namun Budi tidak dapat berhenti gemetar. Dia mulai meracau, menyebut-nyebut tentang sosok wanita berambut panjang yang keluar dari cermin, tentang tawa mengerikan yang masih terngiang di telinganya. Tapi, tak seorang pun di antara mereka yang benar-benar mengerti apa yang Budi alami. Malam itu, Budi dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun, meski tubuhnya sembuh, pikirannya tetap terkunci dalam ketakutan yang mendalam. Setiap kali dia menutup mata, bayangan wanita itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih menakutkan. Tawa itu terus menggema di kepalanya, membuatnya sulit membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Waktu berlalu, namun Budi tidak pernah pulih.
Dia terus terjaga setiap malam, matanya kosong, wajahnya pucat, dan setiap kali terdengar suara berderit atau angin yang meniup daun, dia akan langsung terlonjak ketakutan. Budi menjadi bayangan dirinya yang dulu, pria yang penuh percaya diri kini berubah menjadi sosok yang rapuh dan tak berdaya. Keluarganya, yang menyaksikan perubahan ini, memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa, berharap di sana dia bisa mendapatkan ketenangan. Namun, di rumah sakit jiwa itu, keadaan Budi semakin memburuk. Dia mulai melihat bayangan wanita itu di mana-mana. Di cermin-cermin kamar mandi, di jendela saat malam tiba, bahkan di balik tirai yang bergoyang oleh angin. Setiap kali bayangan itu muncul, Budi akan menjerit histeris, mencoba melarikan diri dari sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Para dokter dan perawat mulai khawatir, tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Kondisi mental Budi terus menurun, hingga akhirnya dia tidak bisa lagi berbicara dengan normal. Yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman dan tawa yang mirip dengan suara wanita itu. Kamar tempatnya dirawat mulai dipenuhi oleh coretan-coretan di dinding, kata-kata yang tidak jelas, gambaran sosok wanita dengan mata merah dan senyum menyeramkan. Sementara itu, di gudang tempat kejadian menyeramkan itu, cerita tentang hantu kuntilanak mulai menyebar ke seluruh kota. Orang-orang berbicara tentang Budi, tentang bagaimana dia menjadi gila setelah satu malam di gudang itu. Gudang tersebut kembali ditinggalkan, dan proyek renovasi yang direncanakan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Orang-orang percaya bahwa gudang itu sudah dikutuk, menjadi tempat di mana roh jahat berkeliaran tanpa henti, menunggu korban berikutnya.